Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, wa Ibnu Majah bisanadin jayyid, meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama, thumma tubtum lataballahu alaikum." Yang artinya, jikalau kalian berbuat kesalahan, andai kata kalian berbuat dosa sehingga sampailah dosa-dosa kalian itu ke atas langit, daripada banyaknya dosa, jadi dikumpulkan dosa kita umpamanya sampai ke langit, tumpukan dosa-dosa. Summa tubtum, kemudian kalian tobat, lataballahu alaikum, niscaya Allah menerima tobat kalian itu. Para muhibbin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita pertama tentang keluasan rahmat Allah, tentang keluasan ampunan Allah, yang mana andai kata tiap-tiap manusia berbuat dosa sehingga sampai ke langit tumpukan dosanya, lalu mereka tobat, Allah terima tobatnya. Dan ini hadis merupakan min ahaditsir raja. Ini hadis termasuk daripada hadis-hadis yang membuahkan harapan. Artinya dengan hadis ini timbul di dalam hati kita harapan bahwa dosa-dosa kita itu diampuni Allah asalkan kita tobat. Dan lagi hadis ini bagi orang-orang yang beriman itu ziyadatul hubbillah, tambah cinta kepada Allah. Nah, hadis seperti ini bagi orang yang beriman adalah menambah cinta mereka kepada Allah, karena semakin tahu bagaimana baiknya Allah, semakin tahu bagaimana kasih sayang Allah, semakin tahu bagaimana ampunan yang diberikan Allah. Nah, bagi orang yang beriman, hadis-hadis seperti ini
menambah cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan bagi orang munafik, hadis seperti ini menambah keberanian mereka berbuat dosa. Orang munafik lain lagi menganggap hadis ini. Nah, jadi orang munafik mendengar hadis macam ini makin berbuat dosa, karena jadinya Tuhan tuh mengampuni aja mau kita tobat. Perbuat dosa ini, perbuat dosa itu, kayaknya jadinya Tuhan mengampuni aja. Tuhan tuh Maha Pengampun. Nah, ini kalau orang-orang munafik mendengar hadis ini tambah berani melakukan dosa. Lain hal dengan orang beriman. Orang beriman mendengar hadis seperti ini bertambah cintanya kepada Allah, bertambah sayang rindunya kepada Allah karena kebaikan Allah yang luar biasa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada dosa yang tidak terampuni oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Dosa apapun, sebesar apapun, bagi orang-orang yang beriman tidak ada yang tidak diampuni Allah. Kalau mereka tobat kepada Allah. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub dijelaskan, diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau di tengah jalan hendak menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunggu di tepi jalan oleh seorang perempuan. Perempuan itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa besar, apakah ada tobatku?" Jar Abu Hurairah, "Apa garang dosa ikang? Ulun berzina, kemudian hamil, melahirkan, ulun bunuh anaknya. Adakah tobatnya bagi ulun yang seperti ini melakukan dosa yang besar? Berzina, membunuh anaknya lagi." Abu Hurairah menjawab, "Kalau dosa kamu seperti itu tidak ada tobat. Halakti wa ahlakti," kata Abu Hurairah, "engkau binasa dan engkau membinasakan. Engkau berzina, engkau sudah binasa. Membunuh anak itu membinasakan lagi." Mendengar perkataan itu, perempuan tadi menangis dan berlari meninggalkan Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah ini sadar. Sadarnya apa? Ujar Abu Hurairah, aku berfatwa sedangkan Rasulullah ada. Lalu beliau pun langsung menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi menjawab, "Ya Abu Hurairah, engkau yang binasa, engkau yang membinasakan orang lain. Halakta wa ahlakta, engkau yang binasa wahai Abu Hurairah, engkau membinasakan orang lain. Engkau mengatakan bahwa dosa itu tidak terampuni, engkau sudah binasa. Engkau membuat orang menderita, membinasakan orang lain." Mendengar itu Abu Hurairah langsung berlari mencari perempuan, ke sana kemari bertanya, sampai disangka Abu Hurairah menjadi orang gila. Hendak mendapati kemana perempuan tadi. Akhirnya Abu Hurairah berjumpa dengan perempuan tadi, lalu mengabarkan kepada perempuan itu, "Wahai perempuan, Rasulullah menyampaikan kepada engkau, sebanyak apapun dosa engkau, asal engkau benar-benar tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa engkau itu." Akhirnya perempuan tadi tersungkur, tidak sadarkan diri. Kemudian beberapa saat kemudian sadar dan bangun si perempuan tadi karena saking gembiranya dengan berita ini, sehingga perempuan itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, seluruh kebun yang aku miliki itu aku wakafkan fi sabilillah." "Law akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama thumma tubtum lataballahu alaikum." Jikalau kamu berbuat dosa sehingga sampai dosa kalian itu ke atas langit, kemudian tobat,
Allah menerima tobat kalian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahhahahu. Riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia, anak Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, kecuali orang-orang yang sudah dimaksum, dipelihara oleh Allah, seperti para rasul, para nabi. Nah, selain itu setiap manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu ialah orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa tobat ini merupakan kewajiban kita. Tobat ini merupakan kewajiban kita yang mesti kita lakukan. Karena setiap manusia, apalagi di zaman sekarang yang mana kita hidup bergaul dengan manusia sekarang ini, sulit untuk lepas daripada dosa itu. Apalagi mereka-mereka yang hidupnya tiap hari di pasar, makin sulit menghindar dari dosa. Dosa melihat yang haram, dosa mendengar yang haram, dosa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, nah, dosa di mulut, belum lagi dosa di dalam hati. Nah, jadi tobat kepada Allah ini mesti dijadikan suatu kewajiban, seperti kewajiban sembahyang 5 waktu. Jadi hendaknya kita setiap habis sembahyang kita periksa diri kita, kemudian tobatlah kepada Allah. Setiap sembahyang fardu lagi, nah, kita tobat kepada Allah. Karena dengan demikian kita menjadi orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lepas daripada dosa itu kada bisa, kecuali orang-orang yang terjamin maksum, yang terpelihara. Macam kita nih, ya Allah jauhkanlah hamba daripada dosa, kada kawa. Ya Allah peliharakan hamba daripada dosa, kada kawa. Bahkan menurut sebagian ulama itu kada boleh diminta, karena permintaan seperti itu permintaan hanya yang diberikan Allah kepada para nabi. Ya Allah peliharakan aku daripada dosa. Nah, ini permintaan yang kada baik. Kenapa? Karena kada mungkin kita bisa terpelihara dari dosa, itu hanya untuk kalangan para nabi dan rasul. Nah, sedangkan kita ini orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah, namun yang kita minta kepada Allah agar selalu bisa bertobat. Minta kepada Allah agar diterima tobat itu. Kullu ibni Adam khata wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa tobat ini hanya perbuatan yang biasa, yang kita remehkan, nah maka mulai sekarang kita tobat ini kita anggap sesuatu kewajiban kita. Kewajiban kita. Karena tobat itu yajibu alal faur. Tobat itu wajibnya segera. Wajibnya segera. Kada bisa diperlambat. Kena mahadang awal tahun hanya tobat kada bisa. Mahadang malam nisfu Sa'ban hanya tobat menambahi dosa. Tobat itu selalu dilaksanakan setiap kali kita melakukan dosa, melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyaikhani, dan riwayat Bukhari Muslim, inna abdan asaba zamba faqala ya Rabb inni aznabtu zamban faghfirhu li.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba melakukan dosa. Lalu si hamba itu berkata, wahai Tuhan, hamba telah melakukan dosa, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala lahu rabbuhu alima abdi anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Allah berfirman, hambaku itu mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya dan yang menyiksa dengan dosa. Faghafara lahu, maka Allah ampuni baginya. Nah, begitu kita minta ampun kepada Allah, Allah berfirman, nah, itu si hamba tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan bisa menyiksa dengan dosa itu, maka Allah ampuni dosanya. Faqala ya Rabbi faghafara lahu summa makatha ma Allah. Kemudian bertahanlah demikian dalam waktu yang lama. Summa asaba dzamban akhar. Kemudian si hamba tadi melakukan dosa lagi. Rubbama qala aznaba dzamban akhar, memperbuat dosa lagi. Faqala, berkata si hamba tadi begitu berbuat dosa, ya Rabbi inni aznabtu dzamban akhar faghfirhu li. Ya Tuhanku, bahwasanya aku melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah dosa itu bagiku. Faqala rabbuhu, maka Allah pun menjawab, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa, maka Allah ampuni bagi hamba tadi. Summa makasa masyaallah ta'ala, kemudian bertahanlah yang demikian dalam waktu yang lama. Summa asaba dzamban akhar, kemudian hamba itu melakukan dosa yang lain lagi. Wa rubbama qala aznaba dzamban akhar faqala ya Rabbi inni aznabtu dzamban akhar faghfirhu li. Ya Allah, ya Tuhanku, bahwa aku melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah bagiku. Faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabba wa yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Hambaku mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan dosa. Faqala rabbuhu, maka Tuhan pun berfirman, ghafartu li abdi, aku ampuni bagi hambaku, falyamal masya'a, maka hendaklah dia memperbuat apa yang dia kehendaki. Jadi orang ini hari ini berbuat dosa, malam atau maghribnya menyesal, ya Allah, hamba ini berbuat dosa tadi, ampuni dosa hamba, menyesali. Nah, anjir Tuhan, kok ampuni. Esok hari kayak itu pulang, ya Allah, hamba hari ini berbuat dosa pulang, ampuni ya Allah dosa hamba, diampuni Tuhan lagi. Esok harinya berbuat dosa pulang, akhirnya ya Allah ampunilah dosa hamba, diampuni lagi oleh Allah. Akhirnya ya Tuhan, berbuatlah kamu sesukamu, aku akan ampuni dosamu. Asal macam itu caranya. Nah, berbuat dosa minta ampun kepada Allah dengan sebujur-bujur minta ampun, dengan sebujur-bujur batubat, pasti diampuni oleh Allah, walaupun tiap hari, walaupun tiap jam, asal tobatnya itu benar-benar mencukupi syarat tobat. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri, qauluhu falyamal ma syaa, ma'nahu wallahu a'lam annahu ma dama kullama aznaba dzamban istaghfara wa taba minhu wa lam ya'ud ilaih. Firman Allah yang mengatakan, berbuatlah dia yang sekehendaknya,
Artinya selama dia manakala berbuat dosa minta ampun dan tobat daripadanya dan tidak kembali kepadanya. Bidalili qaulihi summa asaba dzamban akhar falyamal idza kana hadza da'buhu masya'a. Jadi sesuatu dosa kita hari ini, misalnya hari ini tadi berdusta. Nah, kalau sorenya kemariannya kita menyesali berdusta itu, menyesali dan kadang mau ulang lagi, bulat dalam hati ini kadang mau ulang lagi berdusta itu, minta ampun kepada Allah, itu diampuni Allah dan ditutup ceritanya. Nah, esok hari kenapa berdusta pulang? Nah, ini dianggap dosa yang lain karena ada hubungan lagi lawan semalam. Karena semalam sudah minta ampun, sudah tobat, sudah menyesal, janji kada mau ulang lagi. Nah, hari ini terperbuat lagi, itu sudah dianggap dzamban akhar, dosa yang lain. Nah, kalau sorenya dia menyesal lagi, minta ampun lagi, kada akan mau ulang lagi, diampuni lagi oleh Allah. Nah, walaupun setiap hari yang demikian itu berlaku sampai dia meninggal dunia. Li'annahu kullama aznaba kanat taubatuhu wa istighfaruhu kaffaratan lidambihi fala yadurruhu. Nah, karena bahwasanya dia manakala berdosa adalah tobatnya dan istighfarnya itu menghapus bagi dosanya, maka tidak membahayakan bagi dia, tidak membahayakan lagi dosa itu akan dirinya. La annal makna, bukan dimaksud dengan hadis itu annahu yuznibu fa yastaghfiru minhu bilisani min ghairi iqla'in summa yu'awiduhu fa inna hadhihi taubatul kadzabin. Bukanlah makna hadis tadi bahwa dia berbuat dosa kemudian minta ampun dari dosa itu dengan lisannya saja tanpa menghentikan dosa itu, kemudian mengulang lagi, maka itu adalah tobatnya orang-orang yang pendusta. Nah, kada macam itu. Nah, syarat tobat itu ikhla. Di samping menyesal, yang kedua ikhla. Ikhla itu apa artinya? Berhenti. Dan ketiga, cita-cita kada mau ulang lagi. Nah, itu tobat nang bujur. Bila itu ada dalam tobat, walaupun setiap saat berbuat dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti yang kita sebutkan dahulu, umpamanya ini perempuan, ini bini-bini memakai pakaian yang nutup, yang kada menutup aurat. Nah, pakaian yang buka aurat atau menutup aurat cuma tipis, sama aja juga. Atau menutup aurat kada tipis, membentuk tubuh kantat, sama aja juga. Nah, orang perempuan seperti ini begitu memakai pakaian tadi kan dosa. Nah, kamariannya tobat. Ya Allah, hamba menyesal memakai pakaian seperti itu, dan hamba kada akan mengulang lagi seperti itu, dan berhenti kada memakai lagi. Nah, Allah tahu hati hamba ini apa bujur-bujurnya kada memakai lagi kah 100% bulat kah atau kada, Tuhan tahu itu. Bila Tuhan lihat bahwa memang 100% ini kada memakai itu lagi, diampuni Allah dosanya, diampuni Allah. Bila Tuhan menganggap bahwa itu hanya sekedar lisannya, nah itu dianggap Allah taubatul kadzabin, tobatnya orang-orang yang pendusta. Kita aja merasakan tuh, kita aja merasakan kita ada berbuat dosa yang lewat pakaian kita umpamanya. Nah, lalu kita tobat kepada Allah, apakah kita bujur-bujur berampih kah maka ini itu atau kada, Allah yang tahu.
kejujuran hati kita itu. Kalau jujur, diampuni Allah. Jujur, menyesal jujur, berhenti jujur, mencita-cita kada mau ulang lagi jujur, diampuni oleh Allah. Wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim idza aznaba al-'abdu nakata fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba sukila minha fa in 'ada zadar hatta ta'zuma fi qalbihi. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, apabila berbuat dosa seorang hamba, maka timbullah di dalam hatinya titik yang hitam. Kita berbuat dosa hari ini, timbul hati kita ada titik, ada noda dalam hati. Fa'in taba, jika tobat, sukila minha, dikilapkan lagi daripadanya titik hitam tadi. Kalau tobat, dihapus, dihilangkan titik hitam itu. Fa'in ada, jika dia kembali, zadat, kembali lagi timbul titik hitam itu. Berbuat dosa, timbul lagi titik hitam itu. Hatta ta'zuma fi qalbi, sehingga membesar di dalam hatinya. Nah, berbuat dosa nih, titik hati. Kalau kita kada tobat, berbuat dosa pulang, 2 buting titiknya. Berbuat dosa pulang, kada tobat, 3 titiknya. Akhirnya memenuhi hati dengan titik hitam, sehingga kada melihat lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, karena mata hatinya sudah tertutup dengan nuktah-nuktah hitam itu. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, berkata Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, inna bainal abdi wa bainallah ta'ala haddan minal ma'asi ma'lumah idza balaghahu al-'abdu tubi'a ala qalbihi fala yuwaffaqu ba'daha li khair. Qaulul Hasan wal hadis qablahu faqat min sirajit talibin. Sesungguhnya antara hamba dan antara Allah Ta'ala itu ada batasan yang tertentu daripada maksiat. Bila mana sampai akan batasan itu oleh si hamba, maka dikunci atas hatinya, maka tidak diberi taufik lagi sesudahnya itu bagi kebaikan. Nah, jadi ada batasan-batasan yang diberikan Allah kepada kita berbuat dosa itu. Bila mana kita berbuat dosa sampai kepada batas itu, maka telinga kita tuli dari kebaikan. Anggota tubuh kita ini mati, kaku daripada berbuat kebaikan. Itu kalau sudah maksiat orang ini sampai kepada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau orang ini selalu tobat kepada Allah, kada akan sampai kepada batas itu. Karena begitu muncul titik hitam, sorenya tobat dihapus oleh Allah. Karena subuhnya tobat, kalau ada malam tadi dosa dihapus lagi oleh Allah. Kada akan sampai menyebar ke seluruh hati. Nah, kemudian wa Tirmidzi wa hasanahu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.